Shalom, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini dalam channel YouTube Jemaat Geni Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan juga kita selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Dan saat ini saudaraku, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Nafas hidup yang boleh kami nikmati sebagaimana kami ada di saat ini merupakan anugerah terindah yang boleh teralami dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu membangun satu persekutuan beribadah kepada Tuhan dengan memperlengkapi diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh hikmat daripadamu yang akan turun atas kami, sehingga firman itu kami mengerti dan pahami, bahkan boleh kami berlakukan, kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap harinya, bahkan dalam tugas kerja tanggung jawab kami. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru dalam Matius pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-44. Sekali lagi dalam Perjanjian Baru, Matius 27, ayat 41 hingga ayat 44 berkata demikian. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian firman Tuhan. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di hari ini yakni jadilah pemimpin yang baik. Nah saudara-saudara yang kekasih, negara dan gereja kita membutuhkan pemimpin yang baik yang dapat menjadi teladan. Mengapa harus demikian? Sebab sikap dan tutur kata seorang pemimpin akan memberi pengaruh yang besar dan dampak yang besar bagi yang dipimpinnya. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa pemimpin sejati selalu mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan orang lain, bukan memanfaatkan orang lain atau rakyat untuk kepentingannya. Nah saudaraku, dua gambaran berbeda dalam satu cara pandang yang diperlihatkan kepada kita melalui ungkapan itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya hendak mengajak saudara-saudara untuk melihat wujud kepemimpinan yang mana yang dinampakkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan kita di saat ini. Pasti kita sudah memiliki gambaran, pandangan bagaimana wujud kepemimpinan dari para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat selaku pemimpin-pemimpin orang Yahudi berdasarkan kisah yang dialami oleh Yesus Kristus ini. Benar bukan demikian? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini yang seharusnya memberikan teladan yang baik
dalam bersikap, dalam bertutur kata, untuk mengarahkan kehidupan jemaat agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun apa yang terjadi saudara-saudaraku? Mereka malahan memanfaatkan jabatan, kekuasaan, dan kekuatan mereka dalam mempengaruhi jemaat yang dipimpinnya dengan apa? Dengan memprovokasi mereka dan memfitnah Yesus, orang dari Nazaret yang mengajar di bait suci, bahwa dia adalah pengajar sesat yang mengaku sebagai raja orang Yahudi. Lalu karena hal itu mereka melayangkan gugatan kepada Yesus Kristus yang padahal tidak bersalah untuk dihukum dan disalibkan. Mengapa mereka bertindak demikian, saudara-saudaraku? Jawabannya sangat jelas, bahwa semua karena kepentingan mereka secara pribadi, yang mulai merasa tersaingi, mulai merasa iri hati dengan keberadaan atau kehadiran Yesus Kristus, yang dimana kemanapun dia pergi dan berada, banyak orang berbondong-bondong untuk mengikutinya. Apalagi dalam kepelayanannya, Yesus Kristus sering mengkritik pola hidup mereka yang jahat. Nah saudaraku, maka dari itu ketika melihat Yesus Kristus disalibkan dan tidak berdaya, para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka merasa seolah-olah mereka menang dan telah menaklukkannya. Hal itu terlihat dalam bacaan kita di ayat yang ke-42, di mana di sini dikatakan orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Nah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pesan yang ingin disampaikan saat ini melalui bacaan kita yakni jadilah pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang berhikmat. Dengan apa? Bertutur kata serta perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, serta berlaku adil, dan yang paling penting memiliki hati sebagai seorang hamba, sebagai wujud nyata dari panggilan iman kita selaku orang-orang percaya. Nah saudara-saudaraku, hendaklah juga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang rela berkorban, bahkan siap dikorbankan. Demi apa? Demi kebenaran, seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bukan bertindak sebaliknya, yang rela mengorbankan dan memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita. Itu hal tidak patut untuk kita contohi. Dan yang paling terakhir dalam perenungan kita di saat ini, kita diingatkan saudara-saudaraku, bahkan juga kita diajak untuk belajar menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dalam mengawali segala tanggung jawab kita ke depannya sebagai pemimpin-pemimpin di keluarga kita, gereja kita, negara kita, bahkan dalam segala tugas dan kerja tanggung jawab yang nantinya akan dipercayakan kepada kita atau sudah dan sementara kita jalankan di saat ini dengan apa? Dengan bijaksana, baik, dan tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Engkau nyatakan di saat ini bagi kami. Biar kiranya firman ini terus memperlengkapi kehidupan kami, baik jemaat, baik masyarakat, bahkan siapapun yang mendengar akan firman ini. Firman yang mengajak kepada kami, firman yang mengajar kami untuk menjadi pemimpin yang baik, yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi seorang pemimpin ini menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang diutus dan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi atau alat kesaksian Kristus untuk kemuliaan namanya dalam tugas kerja tanggung jawab kami di bidang kami masing-masing. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami hendak mendoakan semua
baik Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, bahkan juga baik semua para penonton, bahkan juga semua yang menyaksikan tayangan di channel YouTube ini, biar kiranya Tuhan, Engkau yang akan menghampiri setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami pasti kami memiliki pergumulan, memiliki tantangan kehidupan, ujian, cobaan, bahkan juga ada harapan dan kerinduan di setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tertunduk di harapan-Mu, meminta kepadamu, biar kiranya Engkau yang akan menguatkan kami yang lemah, dan Engkau yang akan menghibur bagi kami yang mengalami penderitaan dan pencobaan. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai hal-hal yang benar-benar menguji akan kesetiaan kami kepadamu. Tuhan yang akan terus menolong, Tuhan yang akan terus menyertai kami untuk hidup menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan dalam kerja pelayanan. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, mereka yang sakit, bahkan pula siapapun yang sakit di saat ini Tuhan, Engkau jamah mereka, berikan sehat, berikan kuat, pulihkan mereka sehingga mereka boleh melanjutkan berbagai tugas aktivitas mereka. Diberkati juga senantiasa Tuhan perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini, senantiasa Tuhan berkati mereka semua, dari badan pekerja majelis jemaat, para pelayan khusus, komisi-komisi kerja, bahkan juga kami semua jemaat-Mu. Tuhan yang akan terus menjaga, Tuhan yang akan terus melindungi kami. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, berdoa juga senantiasa bagi tim multimedia, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Mereka yang terus memberi diri, mempersiapkan diri, memperlengkapi diri mereka dalam kerja pelayanan di bidang multimedia. Tuhan, Engkau yang akan terus menuntun mereka. Dan juga diberkati senantiasa apa yang menjadi harapan kerinduan kami semua. Tuhan berkarya dan Tuhan berperkara dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami, dalam mengawali segala aktivitas kami datang dalam persekutuan dengan-Mu. Kiranya roh hikmat daripada Tuhan yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, benar-benar berkenan di hadapan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Dan biar kiranya lewat semuanya itu, tetap nama Tuhan yang akan kami puji dan kami sembah. Dan biar kiranya juga kami diberikan tanggung jawab yang benar-benar mewujud nyatakan bagaimana sikap-sikap kami sebagai seorang pemimpin, baik bagi diri sendiri, keluarga, bahkan bagi jemaat dan masyarakat. Tuhan Yesus, ini doa kami bawa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menerangi dan menuntun perjalanan kehidupan saudara-saudara yang menonton. Dan kiranya juga semua kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya jangan lupa di like, di komen, dan di share video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel ini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.